Ya, pemirsa, terima kasih Anda terus di Jakarta Memilih The Final Round. Pada segmen ini kita akan membahas khusus soal transportasi, Tommy. Dan dalam berbagai kesempatan masing-masing kandidat, baik pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 3 sudah sedikit mengutarakan apa sesungguhnya rencana yang akan mereka lakukan jika mereka terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita akan simak sama-sama cuplikan pernyataan masing-masing kandidat. Kita memberikan prioritas tinggi karena anggarannya itu ada di dalam kewenangan kita kepada busway, Transjakarta. Ya. Saya memang mengharapkan bisa membangun 15 koridor, sisanya 8 dibangun Pak Sutioso. Ya. Sampai dengan akhir tahun 12, kita akan selesaikan 4 koridor. Kemudian lebih lanjut lagi, bis yang kita laksanakan. Dulu 400-an, pada akhir tahun 2012 ini jumlah bis akan menjadi 746. Bertahap akan dipenuhi mulai dari bulan Juni, September, dan sampai akhir tahun. Dalam jangka pendek, dari koridor sekarang 11, penuhin semuanya 15, dengan bis yang penuh, ya di antara bis dengan bis itu terpautnya tidak lama, 5 menit paling tidak. Tetapi dalam jangka yang agak sedang, itu memang busway-nya nanti diarahkan ke pinggir kota. Untuk angkutan di pinggir kota, yang ini yang untuk jalur-jalur yang padat diganti dengan rail bus. Ada railnya, kemudian bisa di atasnya bisa diberi rail bus. Ya, itu dia pernyataan dari kandidat nomor 1 dan juga kandidat nomor 3. Pak Fauzi Bowo, Pak Joko Widodo, saya ingin jelaskan dulu aturan main pada segmen ini. Host akan mengajukan pertanyaan awal untuk masing-masing kandidat mengenai isu yang spesifik. Nah, tiap kandidat akan mendapatkan waktu 4 menit untuk menjawab pertanyaan awal dan juga pertanyaan lanjutan yang akan diajukan oleh host. Jadi total durasi 4 menit untuk tanya jawab antara host dan juga masing-masing kandidat. Baik, kita akan spesifik sekarang masuk ke tema yang pertama. Anda bisa lihat di screen, kita akan fokus pada transportasi. Ya, Pak Fauzi dan Pak Joko, ini adalah gambaran umum kondisi transportasi di ibu kota. Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan. Sementara juga kita lihat jumlah kendaraan meningkat 9,5% per tahun. Sedangkan ruas jalan hanya tumbuh 0,01% per tahun. Belum lagi kalau kita bicara pertambahan angkutan umum yang juga masih terbatas. Ilustrasinya singkat saja, kalau kita sedang pulang kantor menunggu busway itu panjang sekali sampai mengular antriannya. Dan jika ini berlanjut sampai 2014 diperkirakan Jakarta akan macet total. Pertanyaan ini adalah untuk kandidat nomor 1, Pak Fauzi Bowo. Pak Fauzi, rencana besar moda transportasi massal yang menjadi program Pemprov dan yang Anda gawangi sebagian besar, yang besar-besarnya Pak, MRT, busway, monorail, jalan layang tol, dan juga yang non-tol. Yang ingin saya fokuskan tapi bukan pada program yang besar-besar itu Pak Fauzi, tapi yang juga ditenggarai menjadi salah satu penyebab kemacetan ibu kota, yaitu soal angkutan umum yang kecil-kecil. Kalau kita misalnya bicara angkot dan mikrolit yang belum tertata dan beroperasi dengan baik. Ya. Dari segi manajemen, trayek, kepemilikan, legalitas kendaraan, yang paling serius juga soal menumpuknya jalur trayek. Waktunya 4 menit untuk menjawab, Pak. Apa yang telah Anda lakukan untuk masalah ini dan kenapa sepertinya belum tampak nyata hasilnya? 4 menit dari sekarang. Saya ingin mengawali dengan preambul sedikit. Mohon izin diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kesekian kalinya kita disuguhi dengan debat kandidat. Ada yang sudah bosan, tapi ada juga yang masih penasaran. Ya. Saya tentu menggantungkan cita-cita saya setinggi gunung, ya, karena kecintaan saya kepada kota ini. Ya, boleh kemudian, langsung fokus spesifik ke pertanyaan, Pak. Boleh saya selesaikan dulu ini. Waktunya tapi berjalan terus, Tahu Pak saya, ya. Jadi saya semakin yakin dan bersyukur karena telah mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh utama yang sekarang juga turun gunung untuk membantu saya. Antara lain menyelesaikan masalah kemacetan ini. Ya. Trayek yang begitu banyak dan kendaraan kecil-kecil yang terlalu banyak, ini tentu menambah rumit kemacetan.
Karena kendaraan kecil, angkutannya itu, daya angkutnya tidak terlalu besar. Dan kemudian tentu dia akan meminta space yang banyak. Betul. Oleh karena itu ke depan, ya, kita akan mencoba untuk mengakomodasikan kepentingan ini ya, dengan kendaraan yang lebih cocok ukurannya. Sebab angkutan itu bukan masalah modanya. Masalah adalah daya angkutnya dan kebutuhan. Kalau kita kebutuhannya tinggi, kita selesaikan dengan jenis angkutan yang kecil, maka ini tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus mencari moda angkutan yang cocok untuk kebutuhan angkutan tertentu. Dari itu, mengapa sekarang kita luncurkan misalnya MRT di jalur Lebak Bulus kota. Baik, tapi Karena bagaimana daya dengan angkutnya permasalahan, Pak? Tadi kan spesifik pertanyaannya permasalahan angkutan umum kecil. Apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov untuk menata mereka? Saya ingin utarakan kembali, jangan kita terkecoh, kecil besar. Yang jelas, kalau di situ dibutuhkan jenis angkutan, moda angkutan dengan daya angkut yang tinggi, itu tidak akan terselesaikan dengan moda angkutan yang tidak punya daya angkut tersebut. Oleh karena itu, angkutan ini penyelesaiannya adalah pola transportasi massal, di mana angkutan umum massal ini menjadi tumpuan utamanya. Di mana itu? Kemudian kita tata secara bertahap. Nah, yang utama secara bertahap itu Pak Fauzi, apa yang akan terjadi pada angkutan-angkutan umum yang angkutan lain? kecil ini tentu akan menjadi feeder dan bagian yang tidak terpisahkan. Tapi jangan berikan dia peran untuk menyelesaikan masalah yang besar. Artinya ini tidak akan diremajakan, Pak? Mereka akan diremajakan? Oh, pasti. Bajai pun kita remajakan di Jakarta. Sekarang peremajaan bajai itu berlangsung. Dengan maksud apa? Dia harus environmental friendly, harus ramah lingkungan, sehingga bajai yang baru ini menggunakan bahan bakar gas. Tapi rasionya tidak boleh tambah. Satu bajai yang lama kita ganti dengan satu bajai yang baru. Permasalahan satu lagi soal trayek yang tumpang tindih. Ada di satu daerah, begitu bertumpuk, di daerah lain bahkan sama sekali tidak ada kapasitasnya. Apa solusinya Pak Fauzi? Trayek itu tidak mungkin diberikan untuk yang tidak ada penumpangnya. Itu saya kira jelas. Ya, dan yang mengoperasikan juga tidak akan mau mendapat trayek yang tidak ada angkutannya. Yang biasanya jadi masalah, orang berebut trayek gemuk. Ya, sementara trayek yang kurus itu peminatnya sangat sedikit. Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi itu, Yang Pak? perlu kita atur adalah sekarang bagaimana menempatkan ini secara proporsional. Ya, secara proporsional. Bagaimana mengatur supaya pihak-pihak yang punya operator banyak ini. Kalau angkutan kecil umumnya itu terdiri dari pemilik-pemilik yang banyak jumlahnya. Dan ini harus kita berikan pemahaman yang benar bahwa mereka pun akan mendapatkan share yang fair ya, kalau mereka mengikuti pembagian trayek yang ditentukan oleh pemerintah secara lebih adil. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Boleh aplaus ke Pak Fauzi Bowo. Silakan Tommy. Baik, saya ingin bertanya kepada kandidat nomor urut 3 berkaitan dengan persoalan transportasi. Dalam visi dan misi di berbagai kesempatan Pak Joko Widodo selalu mengatakan bahwa ingin dibentuk yang namanya Otoritas Transportasi Jabodetabek. Ini sebetulnya bukan hal yang baru karena dalam kerangka besar pembangunan transportasi Jabodetabek itu sudah masuk. Hanya memang belum pernah bisa diimplementasikan secara utuh. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang spesifik akan dilakukan oleh Pak Joko Widodo untuk mendapatkan kewenangan pengelolaan Otoritas Transportasi Jabodetabek itu, dan bagaimana cara mendapatkan kewenangan itu? 4 menit dari sekarang, Pak Joko. Iya. Jadi yang namanya sebuah otoritas itu sangat diperlukan sekali. Karena DKI ini kalau tidak punya sebuah rumah, sebuah otoritas yang jelas, itu penyelesaiannya juga nggak akan rampung-rampung. Ada pemerintah pusat yang harus berada di sana, harus ada pemerintah DKI yang ada di sana, harus ada pemerintah di sekitar DKI juga yang harus ada di otoritas itu. Namanya Jabodetabek Land Transportation Authority. Itu di semua negara ada seperti itu. Bagaimana mendapatkan kewenangan itu, Pak? Dengan mempunyai otoritas seperti itu, baru yang namanya penyelesaian secara terintegrasi transportasi yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu bisa diselesaikan. Tentu saja dengan pendekatan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, dengan
pemerintah di sekitar DKI. Perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya harusnya kantor-kantor yang ada di Sudirman, Tamrin, kemudian Kuningan, itu mestinya di sebaliknya, di dekatnya, 1 kilo, 2 kilo dari situ mestinya ada rusun yang murah, apartemen yang murah, sehingga karyawan dan staf yang ada di kantor-kantor itu kalau mau ke kantor hanya berjalan kaki, atau hanya bersepeda, atau hanya naik bus tapi 1 halte. Tetapi yang sekarang kan tidak, karena secara makronya ini tidak dikerjakan, sehingga karyawan dan staf itu berada di Depok, berada di Tangerang, berada di Bekasi, sehingga waktu pagi masuk semuanya. Dalam Inilah yang perkiraan Pak Jokowi, memacetkan. mohon maaf, otoritas transportasi Jabodetabek itu kapan bisa terbentuk? Berapa lama Pak Jokowi bisa meyakinkan bahwa otoritas itu terbentuk? Ini kan hanya masalah mudah, hanya masalah komunikasi. Hanya masalah komunikasi. Saya juga nggak tahu kenapa bertahun-tahun ini nggak bisa terlaksana rumah ini. Tetapi kalau komunikasi kita baik, ya kita ini meskipun gubernur juga nggak apa-apa lah kita datang ke wali kota Bekasi, wali kota Tangerang, wali kota nggak apa-apa. Yang paling penting problem itu terselesaikan. Kalau saya prinsipnya seperti itu, bahwa yang namanya transportasi ini adalah sebuah pelayanan yang memang harus dinikmati dan diberikan kepada seluruh warga Jakarta. Tidak mungkin otoritas ini nggak ada ya. Otoritas nggak ada, nggak mungkin penyelesaian itu bisa terintegrasi secara baik. Bapak mengatakan bahwa untuk membentuk otoritas transportasi Jabodetabek itu dibutuhkan anggaran sekitar 123 triliun. Angka yang luar biasa. Apa ukuran manfaat yang bisa dirasakan masyarakat kalau otoritas itu ada? Apa gambaran yang bisa dirasakan oleh angka dari mana itu 123 triliun? Saya belum pernah punya kalkulator dan menghitung angka itu. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk? Saya tidak berbicara masalah angka. Yang paling penting rumah itu harus ada, kantor itu harus ada, otoritas itu harus ada. Baru kita berbicara bagaimana menggarap pola transportasi umum massal yang ada di DKI Jakarta. Yang paling penting menurut saya yang segera di-actionkan adalah sudah ada rencana pola transportasi umum massal Jakarta, itu segera dieksekusi saja, segera dilaksanakan, segera dikerjakan, sudah, paralel dengan otoritas itu. Kalau nggak seperti itu, hanya kita wacana, terus rencana, dan nggak pernah ada pelaksanaan. Baik, kita telah dengarkan bagaimana pandangan dari kedua calon berkaitan dengan persoalan transportasi. Nanti kita akan dengarkan pandangan mereka persoalan banjir dan pemukiman. Jangan kemana-mana, tetaplah di Jakarta Memilih The Final Round.